Halo, masih bersama dengan saya Pak Samuel di bimbingan belajar Klinik Jenius pada channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini, saya masih melanjutkan tentang permutasi. Saya akan berbicara tentang permutasi dari beberapa unsur yang sama. Kalau dalam video sebelumnya yang kita pelajari yaitu tentang konsep permutasi dan perbedaannya dengan kombinasi, serta permutasi dari permutasi R unsur dari N unsur yang ada. Maka pada video kali ini yang kita akan bahas adalah permutasi dari beberapa unsur yang sama. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan permutasi dari beberapa unsur yang sama? Ngopi dulu. Ngopi itu nikmat, Jenderal. Oke. Nah, yang dimaksud dengan permutasi dari beberapa unsur yang sama kira-kira begini. Dari sekian unsur yang ada, misalnya 20 unsur, ada beberapa unsur yang identik. Kira-kira seperti itu. Contoh misalnya begini. Dari sekian banyak bendera, misalnya ada 4 bendera kuning, berarti 4 bendera kuning yang sama. Kemudian misalnya dilanjutkan lagi berikutnya ada 5 bendera merah. Berarti 5 bendera yang sama. Kemudian misalnya disebutkannya lagi ada 3 bendera biru. Berarti 3 bendera biru yang sama. Jadi yang dimaksud dengan permutasi beberapa unsur yang sama adalah bahwa dari N unsur tersebut ada beberapa unsur yang sama. Itulah yang dimaksud dengan permutasi beberapa unsur yang sama. Jadi berbeda ya dengan permutasi yang sebelumnya. Kalau permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, itu semua unsurnya berbeda, nggak ada yang sama. Itu kalau jenis yang pertama. Nah, sekarang jenis yang kedua, permutasi dari beberapa unsur yang sama. Dari N unsur tersebut ada beberapa unsur yang sama. Nah, kira-kira di situ yang dimaksud dengan permutasi beberapa unsur yang sama. Contoh, jadi misalnya begini saya tuliskan. Bahwa misalkan N itu sama dengan N1 tambah N2 tambah N3. Nah, kemudian banyak unsurnya misalkan ada sebanyak N unsur. Nah, di dalam N unsur ini ada N1 unsur yang sama. Kemudian ada N2 unsur yang sama. Kemudian ada N3 unsur yang sama. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi rumusnya nanti adalah sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali dengan N3 faktorial. Nah, jadi inilah dia permutasi dari beberapa unsur yang sama. Semoga bisa kalian pahami. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh soalnya. Ya, wah, ketutupan ya. Nah, jadi ada 5 buku matematika. Sebentar saya hapus dulu ya. Nah, ada 5 buku matematika. Kemudian ada 3 buku fisika. Kemudian ada 4 buku kimia. Buku-buku yang sejenis memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Itu artinya dia sedang membicarakan 5 buku matematika yang sama, 3 buku fisika yang sama, 4 buku kimia yang sama. Buku-buku tersebut akan disusun pada sebuah rak buku. Ada berapa banyak kemungkinan cara menyusun buku-buku tersebut? Jadi dalam kasus soal ini yang kita gunakan permutasi dari beberapa unsur yang sama. Bukan gara-gara kita sedang membahas tentang ini. Ya. Dia menggunakan permutasi beberapa unsur yang sama. Dikarenakan ada 5 buku matematika yang sama. 3 buku fisika yang sama. Dan 4 buku kimia yang sama. Oke, itu artinya bahwa
banyak seluruh unsurnya adalah 5 tambah 3 tambah 4 berarti sama dengan 12. Maka banyak susunannya itu nanti sama dengan 12 faktorial ya, dibagi dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, kemudian dibagi dengan 3 faktorial. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kita punya nanti ini kalau 12 faktorial, itu berarti 12 kali 11, kali 10, kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5 faktorial, dibagi dengan 5 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Tewas, tewas. Oke. Nah, maka kita punya jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3, 3 kali 2 kali 1. Sehingga ada yang bisa tewas, yaitu misalkan 4 kali 3, 12, tewas dengan yang di atasnya. 3 kali 2, 6, tewas. Kemudian 2 dengan 8 jadi 4. Maka yang kita dapat 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7. Yang kalau kita kali-kalikan semuanya sama dengan 27.720. Jadi, ada berapa banyak kemungkinan cara menyusun buku-buku tersebut dengan konteks yang ada dari data yang ada, itu sama dengan 27.720 susunan. Nah, kira-kira seperti itu cara menjawabnya. Oke, sekarang kita lanjut di contoh yang berikutnya, masih tentang permutasi dari beberapa unsur yang sama. Kira-kira bagaimana contohnya? Kita lihat di sini. Nah, terdapat 11 bola yang terdiri dari 2 bola merah, 5 warna putih, 4 bola berwarna kuning. Berapa banyak cara menyusun ke-11 bola tersebut secara berdampingan? Ya, secara berdampingan. Nah, ini kenapa dia berbicara tentang permutasi dari beberapa unsur yang sama? Clear sekali, jelas sekali, karena ada 2 unsur bola merah yang sama, 5 unsur berwarna putih, bola warna putih yang sama, dan 4 bola kuning yang sama. Maka kita gunakan konsep permutasi beberapa unsur yang sama. Jadi simpelnya pokoknya begini. Ketika akan menyusun menyusun sekian banyak unsur, kalau di situ ada 2 aja unsur yang sama, berarti itu adalah permutasi beberapa unsur yang sama. Oke, langsung aja kita hitung. N-nya katanya sama dengan 11. Ya, N1-nya itu sama dengan 2, N2-nya sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4. Maka banyak susunannya itu nanti adalah 11 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Nah, sekarang kita hitung 11 faktorial, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial. Tewas, meninggal dunia. Next, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 2 faktorial 2 kali 1 dikali dengan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 3 kali 2 itu bisa sama tewas, ini 6. Ya, 6 tewas. Kemudian 8 dengan 8 di sini tewas. Maka kita punya sekarang tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 7 sama dengan 6.930 cara. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan permutasi beberapa unsur yang sama. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekali lagi saya tekankan, kapan sih menggunakan permutasi beberapa unsur yang sama? Ketika susunannya berbicara tentang tempat, jabatan, posisi. Dan yang mau disusun adalah sebanyak N unsur. Nah, dari N unsur itu ada beberapa yang sama. Maka digunakanlah permutasi beberapa unsur yang sama. Kira-kira seperti itu?
Saya berharap apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Kalau nggak paham, diulang lagi, dipelajari lagi. Dan kalaupun sudah paham, tentunya nggak cukup hanya dengan menonton video kami di sini, video dari saya di sini. Tetaplah untuk berlatih dengan lebih banyak variasi soal, karena kita bicara tentang matematika. Banyak berlatih, kamu semakin bisa. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tekunlah belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!